apa ini? Sore teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga untuk Mbak Intan yang kebetulan hadir di Zoom saat ini, dan ke Mbak Devina sebagai moderator dan juga Mbak Mirna sebagai editor untuk buku yang akan kita bahas pada sore hari ini, Malam Seribu Jahanam. Dan terima kasih juga untuk Austrian Embassy for having us for today untuk kegiatan The 100% All You Can Drink. Mungkin ya, paling ya, sambutan saya mungkin nggak panjang-panjang. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih buat teman-teman. 100% Manusia Film Festival adalah festival kemanusiaan yang kita sudah berjalan 7 tahun, ini tahun ke-7 kita. Dan 100% All You Can Read itu salah satu program yang memang dari awal kita sudah adanya festival, kita sudah berjalan sekian lama. So mungkin aku bisa kembalikan langsung ke Mbak Devina yang untuk dilanjutkan sesinya. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya yang sangat singkat dan tepat waktu. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman, baik yang sudah hadir di sini di Austrian Embassy maupun yang sudah hadir di online bersama kita. Selamat datang di acara 100% All You Can Read. Sore ini kita akan berbincang mengenai Malam Seribu Jahanam, sebuah novel terbaru dari penulis Intan Paramadita, dan kita akan berjumpa juga dengan editornya yaitu Mbak Mirna Yulistianti. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dengan cetakan pertama pada Juni 2023. Jadi memang sangat baru bukunya. Saya juga punya semenjak Juni, tapi baru baca kemarin gitu. Biar nggak terlalu tegang ya kita. Oke, saya bacakan dulu ya bio-nya Mbak Intan. Mbak Intan adalah seorang pengarang dan akademisi. Karya-karyanya diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Stephen J. Epstein dan diterbitkan oleh Harvey Secker Penguin Random House di UK. Mbak Intan mendapatkan gelar PhD dari NYU dan bekerja sebagai dosen kajian media di Macquarie University, Sydney. Mbak Intan sekarang bergabung bersama kita dari Australia lewat Zoom. Terima kasih Mbak Intan sudah berkenan hadir malam-malam. Semoga sehat-sehat. Mungkin teman-teman juga familiar dengan karya-karyanya Mbak Intan sebelumnya. Ada kumpulan cerpen Sihir Perempuan, ada juga novel Gentayangan yang merupakan sebuah pick your own adventure alias pilih sendiri petualanganmu gitu. Nah, ada juga di sini bersama saya Mbak Mirna Yulistianti, seorang editor sastra di Gramedia Pustaka Utama dengan lebih dari 20 tahun pengalaman. Kalau teman-teman suka baca bukunya Eka Kurniawan, Joko Pinurbo, Rati Kumala, Seno Gumira, dan mungkin Pak Sapardi, beliau inilah yang mengemas sampai jadi gitu bukunya. Jadi sebenarnya Mbak Mirna ini susah banget dicari biodatanya, tapi kita akan mengenal dia lebih jauh lagi nanti ya. Oke, mungkin daripada kita lama-lama lagi, mungkin saya bakal buka diskusi ini dengan membacakan sebuah sinopsis dari belakang novel ini ya. Mungkin ada teman-teman yang belum terlalu familiar sebenarnya karya ini soal apa. Revolusi selalu dimulai oleh saudara tiri buruk rupa. Entah apa yang mengendap di kepala adik kita yang tak buruk rupa maupun revolusioner saat ia melilitkan bom di pinggang dan meledakkan tubuhnya. Di tahun 1991, Hajah Victoria binti Haji Teksun meramal ketiga cucunya. Satu cucu berkelana, satu menjaga, dan satu lagi menjadi pengantin. Ketika salah seorang berkhianat, darah yang tersisa terperangkap dan mengenoleh ke belakang. Menelusuri dapur bersikuali-kuali raksasa dan sumur terlarang di rumah Victoria. Kata orang, jalan menuju rumah nenek tak berujung. Berhadapan dengan rahasia dan mimpi-mimpi yang macet di tengah jalan. Saat perjalanan dan kitab suci tidak lagi memberi perlindungan, darah yang lain hadir. Ia tak diundang dan menuntut penjelasan. Malam Seribu Jahanam adalah novel kedua dari Intan Paramadita, mengolah kisah-kisah Islami dan mitos Nusantara. Novel ini merupakan dongeng gelap tentang sesal, malu, dan hantu. Sebuah renungan tentang praktik beragama, retakan, dan reruntuhan kelas menengah, serta rapuhnya persaudaraan. Mungkin salah satu pertanyaan saya buat Mbak Intan adalah, kenapa sih Mbak harus menelisik praktik beragama di Indonesia? Mbak Intan suaranya tidak terdengar. Maaf, boleh diulang nggak pertanyaannya? Oke, pertanyaannya adalah kenapa sih harus menelisik praktek beragama di Indonesia? Mungkin yang jadi moderator Zoom boleh bantu cek pertanyaannya kali ya, biar lebih gampang Mbak Intan untuk mengerti.
mungkin akan membantu kalau ada yang ngetik pertanyaannya. Iya, akan dicat. Boleh diulang pertanyaannya, Mbak? Ya, kenapa sih penting untuk menelisik praktek beragama di Indonesia? Karena mungkin teman-teman yang belum tahu di sini, buku ini tuh juga sangat membahas soal identitas, terutama kelas menengah di Indonesia yang beragama Islam gitu. Kenapa penting untuk menulis soal praktek beragama di Indonesia? Dibikin pendek aja ya. Iya, baru dibikin pendek aja nggak apa-apa. Thank you. Harap maklum ya teman-teman, memang kita sudah pakai Zoom selama 3 tahun, tapi selalu terjadi masalah-masalah seperti ini. Oke. Jadi pertanyaannya kalau yang tertulis di sini adalah kenapa penting untuk menulis soal praktik beragama di Indonesia. Iya, karena praktik beragama itu seperti juga banyak konstruksi di Indonesia adalah sesuatu yang sering dinormalisasi gitu. Jadi praktik-praktik tertentu itu tidak kita pertanyakan lagi, termasuk misalnya praktik meliankan kelompok-kelompok yang kita anggap berbeda dan bahkan berpartisipasi di dalam budaya kekerasan yang menyingkirkan subyek-subyek yang dianggap tidak sesuai dengan konsep keagamaan kita. Jadi itu adalah sesuatu yang perlu dibongkar gitu. Seperti juga ya karena di dalam Malam Seribu Jahanam ini kan praktik beragama itu sangat berkelindan dengan praktik kelas menengah gitu ya. Jadi ketika seseorang menjadi bagian dari masyarakat yang dominan, kelas menengah, beragama Islam, kemudian tinggal di Jawa, itu kan lapis dominasinya tuh sudah menjadikan subjek yang seperti itu subjek yang barangkali dia udah tidak sadar bahwa dia sedang mereproduksi cara pandang yang meminggirkan orang lain atau kelompok lain. Jadi banyak hal yang patut kita retas gitu, konstruksi-konstruksinya di Indonesia, termasuk posisi kita dari kelas mana kita berasal, dari agama apa yang menjadikan kita seperti ini gitu. Jadi dan agama kan ini ya satu, walaupun kita negara sekuler, tetap saja agama menjadi faktor penting dalam kehidupan publik gitu. Jadi maka dia harus diretas. Oke, mungkin pertanyaan kedua buat Mbak Intan. Aku juga penasaran sih sebenarnya ketika menulis buku ini, apakah ada sosok pembaca yang diharapkan oleh Mbak Intan untuk ya tentu saja membaca buku ini dan juga merefleksikan apa-apa yang ingin digugat dalam buku ini? Bisa ditranslate sosok pembaca apa tadi? Yang diharapkan untuk membaca dan kemudian merefleksikan sebuah kritik yang ada di buku ini gitu Mbak. Oh oke. Ini pertanyaannya sudah diketik. Apakah ada sosok pembaca yang diharapkan dari buku ini? Oke. Sebenarnya setiap kali saya menulis yang kemudian merefleksikan dari buku. Oke. Setiap kali menulis saya selalu membayangkan ngobrol dengan orang-orang yang kira-kira seperti saya gitu, dalam berbagai versi ya. Dia jadi mungkin umurnya bisa berbeda, kemudian latar belakang keluarga itu bisa berbeda, tapi intinya seperti itu. Seperti saya tuh adalah orang-orang yang gelisah, kemudian merasa bahwa dia harus mempertanyakan sesuatu,
tidak menerima apa adanya gitu. Jadi terus mencari gitu. Jadi sosok-sosok yang pembaca yang ingin tahu gitu. Jadi bukan pembaca yang nyaman-nyaman aja berada di tempatnya gitu, atau ingin membaca yang mengamini perasaan-perasaan dia gitu, tapi lebih mencari sesuatu yang membuatnya bertanya. Karena kalau saya baca buku, saya pembaca yang seperti itu. Saya ingin bertanya, saya ingin diganggu oleh bacaan-bacaan saya. Jadi ya saya menulis untuk pembaca-pembaca yang mirip-mirip saya gitu dalam berbagai versi ya. Kemudian merefleksikan dari buku tersebut, saya nggak ngerti nih. Tapi kayaknya tadi sudah menjawab ya. Iya, sudah menjawab. Itu sebenarnya bagian dari pertanyaannya sih, Mbak. Oke, mungkin kita boleh langsung ke Mbak Mirna ya, karena tadi Mbak Intan menjawab sesuatu soal mencari pembaca yang gelisah gitu. Ketika saya berusaha mengetahui Mbak Mirna untuk bisa mengenali dia sebelum diskusi sore ini, saya mendengar salah satu episode podcast Mbak Mirna waktu itu di podcast Main Mata yang dipandu oleh Patricia Wulandari. Mbak Mirna bilang bahwa sebagai editor sastra, dia tuh menganggap bahwa sastra itu harusnya bisa menggugat juga, mengkritik apa yang ada di masyarakat kita. Mungkin Mbak Mirna bisa menjelaskan, menurut pandangan Mbak Mirna sebagai editor sebenarnya apa sih yang ingin digugat di masyarakat kita lewat sastra, terutama lewat buku ini dan juga mungkin tulisannya Mbak Intan yang lain gitu. Karena Mbak Mirna juga udah mengurusi tulisannya Mbak Intan sejak lama gitu. Iya, apa yang digugat gitu ya dalam karya sastra Indonesia itu menurut saya banyak sekali, karena banyak sekali masalah di Indonesia yang belum selesai gitu. Khususnya untuk karya-karyanya Intan yang mengangkat feminisme, tema-tema keluarga, tema-tema gender gitu. Itu masalah-masalah yang sampai sekarang walaupun udah ditulis, digugat, itu pun juga belum selesai gitu. Nah, buat saya buku karya sastra adalah satu medium yang bisa untuk membuat pembacanya itu berpikir, menggugat, bahkan berubah pandangannya terhadap suatu sikap, suatu bentuk ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Nah, Intan ini bagi kami penerbit bukan cuma penulis perempuan, tapi juga adalah seorang pemikir perempuan di masa sekarang yang memang kita perlukan sekali pemikiran-pemikiran dan aksi-aksinya. Aksi-aksi. Seperti sekolah pemikiran perempuan, terus juga Intan bikin newsletter gitu ya. Itu sangat kita butuhkan gitu kontribusi pemikiran Intan di situ. Nah, novel juga salah satu karya Intan yang kami selalu dukung karena di dalamnya kami rasa mampu untuk mengubah banyak pandangan pembaca tentang misalnya kekerasan yang berasal dari pihak yang dominan gitu. Juga memeriksa kembali diri kita nih, memeriksa kembali kita sebagai pembaca, apakah kita berperan dalam melestarikan atau membiarkan kekerasan itu terjadi gitu. Jadi karya sastra buat saya memang banyak sih, ada beberapa editor ya yang saya juga tahu gitu ya, apa saja bisa ditulis, tapi kalau untuk saya apapun bisa ditulis, tetapi harus ada yang digugat di situ, bukan hanya merefleksikan bukan hanya mendokumentasikan kegiatan sosial atau mendokumentasikan sejarah gitu, tapi seperti yang Intan pernah bilang, karya ini bergerak, mempertanyakan, menuju, dan kemudian akhirnya bisa mengubah kesadaran si pembacanya. Thank you Mbak Mirna, udah menyebut bahwa Mbak Intan juga terlibat di Sekolah Pemikiran Perempuan dan juga aktif sebagai pemikir dalam berbagai hal, terutama gender gitu ya. Aku juga ketika baca buku ini langsung teringat salah satu manifesto Sekolah Pemikiran Perempuan tentang keluarga yang juga ditulis sama Mbak Intan bersama juga pemikir-pemikir lainnya. Nah, pertanyaanku berikutnya ke Mbak Intan lebih ke bagaimana sih Mbak Intan sebagai pemikir memisahkan diri? Apakah ada gitu pemisahan ketika Mbak Intan menjadi seorang akademisi, pemikir, dan ketika menciptakan karya sastra yang pasti prosesnya sangat berbeda gitu dengan pikiran-pikiran akademis?
Mbak Intan masih boleh diketik kah? Oh oke. Bagaimana Mbak Intan sebagai pemikir ketika menjadi seorang akademisi dan penulis? Ini maksudnya pertanyaannya adalah bagaimana melakukan atau memproduksi karya dengan moda yang berbeda gitu ya? Betul, Mbak. Iya, gimana ya? Soalnya saya tuh tipe yang percaya bahwa kita tidak bicara dengan satu cara gitu. Jadi kalau memang concern saya selalu di wilayah pertanyaan-pertanyaan feminis lah, seputar kuasa, relasi kuasa, seputar penindasan, siapa yang mengalami penindasan, siapa yang melakukan penindasan gitu, siapa saja yang terpinggirkan dari suatu sistem gitu. Saya selalu bertanya tentang struktur. Nah itu memang pertanyaan-pertanyaan itu saya terus muncul dalam dalam kanal-kanal yang berbeda gitu. Sebagai akademisi, itu cara saya untuk mengolah konsep-konsep gitu, mengolah teori yang tentunya berbeda ya dengan ketika nulis sastra. Dan saya selalu merasa karena semuanya ada tempatnya ya. Kalau ketika kita nulis akademis, karya akademis itu kan kita berusaha membuat teori atau melakukan intervensi dari dalam satu ranah teoretis gitu. Ketika kita melakukan kerja aktivisme, kita bicara dengan cara yang berbeda. Nah, kalau buat saya yang menarik dan menjadi potensi atau kekuatan dari karya sastra, karya seni ya pada umumnya, adalah dia merupakan tempat yang di dalamnya itu bisa abu-abu, bisa lebih bermain gitu, lebih sehingga kita juga lebih bisa melontarkan banyak pertanyaan, bisa lebih merenung, bisa berspekulasi gitu. Bagaimana dan itu berbeda ya. Misalnya saya punya satu kepercayaan tertentu ketika melakukan kerja-kerja yang sifatnya aktivis, saya merasa harus ada sikap yang tegas gitu di situ, posisi yang tegas, kita berdiri di mana nih di isu ini. Kemudian seperti juga tulisan akademis ya, cuma kalau tulisan akademis itu lebih diteorisasi sedikit dan ada semacam upaya menghubungkan diri dengan teori-teori yang udah ada sebelumnya. Nah, sementara sastra itu sangat berbeda karena di situ kita bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan lewat situasi-situasi yang misalnya katakanlah berbahaya. Berbahaya tuh dalam arti tokoh-tokohnya misalnya ya, tokoh-tokohnya itu tidak bersikap benar secara politik gitu, atau tokoh-tokohnya mau menang sendiri, tokoh-tokohnya bersikap buruk, atau tokoh-tokohnya penindas. Buat saya penting sekali sih untuk punya punya ruang di dalam sastra atau seni ketika kita bisa membayangkan gitu, bahkan kita bisa membayangkan menjadi orang jahat. Jadi karena wilayahnya lebih abu-abu, kita jadi ruang imajinasinya jadi lebih terbuka gitu. Bukan berarti bahwa kita nggak punya sikap etis atau sikap politis ya, tapi menurut saya membayangkan berbagai kemungkinan kenapa orang bisa berbuat sesuatu, kenapa orang bisa menjadi penindas atau menjadi korban gitu. Itu penting sih, sehingga kita nggak hitam putih gitu ya melihat dunia. Jadi kalau saya nulis gitu sih, jadi saya selalu melihat bahwa kanal-kanal ini punya fungsinya masing-masing. Jadi kalau saya lagi nulis fiksi ya saya tidak berusaha untuk
memenuhi karya sastra itu dengan jargon gitu. Karena itu akan sangat membosankan. Atau juga karya sastra itu isinya orang-orang yang benar semua, orang-orang yang semuanya berjuang melawan ketidakadilan, itu juga membosankan. Dan juga nggak membuka ruang imajinasi aja. Walaupun barangkali kalau dalam aktivisme yang kita lakukan gitu, teman-teman di festival ini kan pastinya bergerak di wilayah aktivisme budaya ya. Kita tahu ada sikap-sikap yang harus kita pegang. Nah, sastra itu ruang ketika ya sikap itu ada, tapi kita juga bisa berspekulasi tentang kenapa orang bisa berpikir berbeda dari kita, gitu sih. Oke, thank you Mbak Intan. Mungkin teman-teman juga tahu bahwa festival 100% manusia ini juga fokusnya kepada menampilkan film-film dan juga karya-karya yang membicarakan soal gender, hak asasi manusia dan juga pengalaman minoritas. Salah satu hal yang berkesan buat saya ketika baca buku ini adalah Mbak Intan tuh menceritakan soal pengalaman pertama kali menstruasi untuk perempuan, yang mana salah satu reportase di Project Multatuli, kantor saya bekerja, sorry ada iklannya sedikit, itu membahas bahwa bagaimana pengalaman menstruasi itu sangat asing gitu. Bahkan ada beberapa perempuan di Papua yang begitu pertama kali mereka menstruasi, mereka panik karena mereka kira mereka sakit dan akan mati gitu, karena kan berdarah gitu. Dan itu tuh sesuatu yang tidak pernah dibicarakan sebelumnya. Jadi menurut saya ketika dibicarakan di karya sastra populer kayak gini tuh, itu sangat kemajuan besar gitu. Meskipun itu kayak bare minimum banget ya sebenarnya. Nah, salah satu hal yang juga berkesan buat saya dan jadi sesuatu yang saya apresiasi adalah Mbak Intan membicarakan pengalaman transpuan di dalam buku ini. Dan membicarakannya dengan sangat baik karena juga berkonsultasi pada salah seorang transpuan, yaitu Mbak Anggun Pradesa. Nah, Mbak Intan boleh nggak sih cerita kenapa sih akhirnya memutuskan untuk menceritakan kehidupan seorang transpuan, apalagi Mbak Intan sendiri adalah cis hetero gitu. Boleh menceritakan kenapa bercerita tentang transpuan. Lebih ke ini sih ya, mungkin karena proses saya dengan sekolah pemikiran perempuan juga ya. Karena jadi sekolah pemikiran perempuan itu kalau untuk yang belum tahu adalah satu kolektif feminis lintas Nusantara. Jadi kami berbasis di berbagai wilayah di Nusantara dengan latar belakang budaya, kelas, geografis yang berbeda-beda gitu. Nah, karena keterlibatan saya di situ, ya mulainya tahun berapa ya, 2018 mungkin ya, saya menyadari bahwa pengalaman perempuan itu nggak bisa kita lihat universal tentunya gitu, dan bahwa ada konsep sisterhood itu harus terus kita pertanyakan gitu. Jadi tidak ada fiksi bahwa kita semua bersatu di bawah payung feminisme dengan sama dan sama rata sama rasa, karena rasanya berbeda-beda gitu. Bentuk penindasan yang dialami juga berbeda-beda. Nah, dari situ saya mulai mengubah perspektif feminis saya yang barangkali karena saya tinggal di luar negeri belasan tahun ya, jadi barangkali banyak bias gitu ya, bias yang sangat barat gitu misalnya. Saya mulai melihat bahwa feminisme yang seharusnya yang seharusnya saya praktikkan adalah feminisme yang memusatkan diri pada orang lain gitu. Jadi mencabut diri saya sebagai pusat, tapi lebih mendengarkan pengalaman orang lain. Lalu ya udah, saya mulai mendengarkan gitu. Gimana sih pengalamannya teman-teman yang tinggal di katakanlah Nusa Tenggara Timur,
Kemudian gimana teman-teman transpuan itu seperti apa? Saya sangat terinspirasi dan belajar banyak, misalnya dari teman-teman di feminis di Papua gitu, yang bentuk perlawanannya sangat berbeda gitu, karena di situ ada isu kolonialisme yang lebih kental. Saya belajar dari teman-teman transpuan di sini, kayaknya ada Anggun juga ya kalau mata saya nggak siwar. Hai Anggun. Ada Anggun, kemudian di SPP Anggun sering kita undang di SPP, kemudian saya belajar juga dari Mami Ruli gitu ya, di Jogja, gimana teman-teman transpuan itu meradikalisasi konsep komunitas, konsep ibu gitu dengan sangat berani gitu, dan saya merasa humble gitu, merasa sangat kecil gitu melihat dan mendengar cerita-cerita perlawanan dari berbagai wilayah di Nusantara ini gitu. Jadi salah satunya teman-teman trans. Jadi saya memutuskan untuk mengolah ini, tapi karena saya bukan subjek transpuan ya, saya ingin lebih fokus ke dinamika hubungan antara tokoh-tokoh yang cis dan tokoh yang trans gitu, dan justru ini saya gunakan untuk mengkritik feminisme yang universalizing gitu ya, feminisme yang pukul rata gitu, semua pengalaman itu sama ya, marilah kita bersatu dalam payung sisterhood feminisme. Saya ingin menunjukkan bahwa kita punya banyak bias kelas, bias gender juga, dan itu banyak yang harus dikritik dari dalam feminisme sendiri gitu. Jadi otokritik itu penting untuk supaya gerakan bisa maju sebetulnya. Makanya di sini saya memunculkan tokoh-tokoh cis yang semuanya perempuan berdaya, tapi mereka tidak terlalu, katakanlah mereka tidak terlalu interseksional gitu. Jadi mereka nggak melihat bahwa sebetulnya mereka itu adalah penindas. Ya seperti yang saya ceritakan tadi, penting gitu untuk punya tokoh-tokoh yang tidak politically correct gitu. Jadi tokoh-tokoh yang perempuan yang tidak selamanya jadi heroin gitu, karena ya perempuan nggak kayak gitu juga gitu. Banyak perempuan yang menindas, perempuan yang nggak sadar bahwa dia berdiri di atas, atau kerja-kerja yang dia lakukan itu berdiri di atas eksploitasi kelompok lain yang lebih marginal begitu. Mbak Mirna mungkin boleh cerita juga ya ke teman-teman yang hadir di sini bagaimana proses sensitivity reader di buku Malam Seribu Jahanam ini, atau mungkin Mbak Anggun juga mau cerita. Iya, jadi waktu draft ke berapa itu ya, jadi Intan bilang aku ada tokoh trans gitu, tapi suaraku di waktu itu dia bilang kurang valid gitu, jadi ingin minta pendapat ahli dari Mbak Anggun Pradesha. Jadi ada waktu Mbak Anggun baca seluruh novel itu, baru kemudian kembali lagi ke meja editor. Jadi setelah, oh iya valid suaranya gitu ya Mbak Anggun ya, baru kemudian kita semua sepakat untuk menerbitkannya. Dan saya rasa ini penting Davina, bagaimana kita memiliki sensitivity reader atas sesuatu yang kita rasa ketika kita tulis, saya valid gak sih ngomongin ini gitu. Ini satu hal yang saya rasa penulis-penulis lain perlu untuk mencontohnya. Mungkin Mbak Anggun mau cerita. Tanggung Iya, pertama kali ketika Kak Intan hubungin aku tentang novelnya yang ada pengkarakteran trans, pertama
pertama seneng karena pasti aku yakin ditulis oleh seorang Intan Paramadita itu pasti akan bagus. Dan setelah aku baca memang bagus, cuma memang ada beberapa bagian-bagian yang akhirnya kita sepakati untuk kayak diubah lebih ke masalah terminologi terbaru kayak gitu. Dan karena Kak Intan sudah sangat familiar dengan isu ini dan sudah banyak berteman dengan teman-teman trans, jadi aku melihatnya tidak ada sesuatu yang harus koreksi besar-besaran, tapi sangat mikro sekali gitu. Dan ini mungkin yang dilakukan oleh Mbak Intan Gramedia melalui Mbak Mirna sebagai editor juga, itu mudah-mudahan bisa ditularkan ke penulis-penulis yang lain ketika aku sebagai seorang transpuan sangat terbuka cerita kami, kelompok kami itu ditulis oleh siapapun gitu loh, karena itu tidak eksklusif memilih kami gitu. Tapi tulislah dengan yang bagus, tulislah yang tanpa bias gitu, karena itu nanti akan menjadi sebuah sejarah ya yang kalau ditulis dengan bias itu akan berdampak yang terus menerus, jadi kayak yang ketimpangan dan hal-hal yang biasa jadi terus lestari kayak gitu. Jadi harapanku mudah-mudahan memang yang dilakukan ini Gramedia sudah merupakan suatu awal yang sangat bagus. Belum banyak memang penulis yang melakukan itu, terbukti dari karya sastra yang bercerita tentang transpuan itu banyak bias sekali, bias yang sangat terasa, mungkin yang penggunaan bahasa nama asli sesimpel itu ya. Kadang-kadang orang di novel itu kan Mbak Intan nulisnya nama lahir gitu, padahal kan memang harusnya nama lahir, tapi banyak orang tuh menulis nama aslinya bla 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 segala. Itu tuh hal yang sensitif yang mungkin tidak maksud penulis itu berbuat bias seperti itu, tapi karena tidak tahu gitu loh. Nah makanya aku menyambut gembira banget, dan semua orang-orang yang mau menuliskan cerita tentang transpuan silakan saja, aku siap membantu untuk sama-sama kita mengkoreksi bias-bias yang mikro itu gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anggun sudah mau cerita. Kemudian aku mau tanya lagi sih ke Mbak Mirna. Jadi sebenarnya Mbak Mirna juga cerita di podcast yang tadi aku bilang bahwa ketika dia mengurus naskah Gentayangan, buku pertamanya Mbak Intan, challenge-nya tuh bukan soal naskahnya itu sendiri, karena tulisannya Mbak Intan udah bagus gitu, tapi lebih kepada layouting atau setting halaman, karena memang buku Pick Your Own Adventure itu selalu kayak selesai pilih kalau kamu mau melakukan ini pergi ke halaman sekian, kalau kamu melakukan ini pergi ke halaman berikutnya lagi, yang mana susah banget ketika akhirnya diterjemahkan ke dalam buku beneran gitu yang udah dicetak. Sampai Mbak Mirna cerita kalau berkali-kali. Sementara kalau Malam Seribu Jahanam ini apa sih Mbak challenge terbesar dalam penyuntingannya? Apa ya? Ya Intan pertama menulis juga kayaknya sama tuh Davina, memang udah bagus gitu ya. Challenge-nya mungkin dan yang sangat saya hargai dari Intan, ketika kita memberi masukan, kita bisa berdiskusi tentang masukan itu gitu. Jadi kan ada beberapa karakter penulis ya, kadang-kadang dikasih tahu malah marah gitu. Intan bukan tipe yang itu gitu. Saya rasa sih challenge-nya di luar proses editing itu, bagaimana championing karya ini nantinya untuk diterima oleh pembaca di Indonesia. Itu beberapa yang sudah kami lakukan adalah waktu itu book tour di Makassar, Jogja, Bandung. Lalu nanti bulan ini akan ke Ubud Writers. Itu termasuk dari strategi championingnya juga. Dan mungkin kenapa sih mesti di championing gitu? Ya karena karya ini penting untuk kita baca. Itu sih tantangannya. Mungkin Mbak Mirna bisa sekalian share ya, semenjak buku ini diterbitkan di bulan Juni 2023, tanggapan dari pembaca tuh gimana? Tanggapan pembaca bagus ya. Kalau lihat di Twitter atau Instagram gitu ya, lihat review-reviewnya gitu ya, mereka suka dengan detail-detail yang Intan tampilkan gitu. Temanya juga
kemarahan-kemarahannya juga. Mereka memeriksa kembali apakah mereka di sekitar mereka atau justru di keluarga mereka tuh ada seperti diceritakan oleh Intan gitu. Nah saya rasa ketika pembaca mulai memeriksa hal-hal yang jangan-jangan keluarga gue begini nih, itu berarti novelnya jalan gitu, it works gitu. So far reaksinya positif, bagus, dan kalau secara sales novel ini bagus juga. Kami sih berusaha untuk tetap bagaimana nantinya tuh mempertahankan longevity yang sedang kami kerjakan untuk promosi novel ini. Jadi mungkin teman-teman ada yang tahu novel ini juga gara-gara waktu pesta literasi yang diadakan oleh Gramedia bulan lalu ya Mbak. Ada suatu hal yang menurut saya cukup unik gitu. Jadi promosi novelnya tuh bukan cuma pembacaan bukunya saja, tapi juga bersama dengan konser musik. Jadi ada Mbak Agun juga di situ ikut membaca bersama Mbak Intan, diselingi dengan penampilan dari Majelis Lidah Berduri. Menurut saya itu juga sesuatu hal yang unik karena teman saya tuh ada yang datang bukan hanya karena dia suka sama tulisannya Mbak Intan, tapi juga karena suka sama bandnya gitu. Jadi mempertemukan orang dari ruang-ruang yang berbeda untuk menikmati karya sastra yang sama gitu. Selanjutnya mungkin saya mau tanya ke Mbak Intan lagi ya. Jadi ada yang bilang kalau di novel ini juga terasa kalau ada kemarahan-kemarahan yang ada dalam karya ini. Sebenarnya kenapa sih Mbak akhirnya menuliskan sesuatu dengan amarah dan juga bahkan menuntut revolusi lagi? Kabarnya Mbak Intan. Masih mute. Pertanyaannya ditulis di sini, kenapa menuliskan sesuatu dengan amarah dan revolusi? Ya, kayaknya di masa-masa sekarang nggak ada yang nggak marah ya. Ya banyak sekali hal yang membuat kita mungkin kalau nggak sampai marah, mungkin gelisah ya dari segi dari segi marginalisasi yang terus berjalan, kemudian belum lagi kelindahan antara kapitalisme dan patriarki, heteronormativitas gitu ya, yang juga ada hubungannya dengan misalnya kerja, bagaimana kerja dinilai, dan bahkan sampai isu keadilan iklim, itu semua berhubungan gitu. Dan saya rasa kalau teman-teman datang ke Festival 100% Manusia, pasti ada kemarahan tertentu gitu untuk dalam menghadapi sistem masyarakat yang normatif gitu ya, yang normatif dan menyingkirkan kelompok tertentu atas nama macam-macam, atas nama produktivitas, atas nama agama gitu. Jadi saya memang kalau nulis sesuatu itu pasti ada kemarahan gitu. Ini kayaknya pernah dibahas juga sih waktu diskusi di pesta literasi Gramedia gitu. Jadi memang amarah itu buat saya menggerakkan ya. Tapi kemudian tentu saja tugas seorang penulis atau seniman itu adalah mengelola amarah itu dengan skills gitu kan, sehingga dia nggak hadir hanya sebagai gumpalan amarah yang katakanlah mentah gitu, tapi ada cerita, ada ritme, ada imaji, ada bunyi, ada hal-hal yang sangat diperhitungkan secara estetik. Jadi saya rasa penting ya menulis atau berkarya dengan amarah, tergantung gimana mengolahnya. Itu mungkin ada teman-teman di sini yang
berkarya gitu, apakah menulis atau membuat film atau hal-hal yang lain. Jadi kalau punya kemarahan khususnya terhadap struktur yang memenjara kita, menindas kita memang perlu marah. Revolusi penting, tapi juga revolusi itu kalau di Malam Seribu Jahanam hadir sebagai sesuatu yang sangat contested gitu. Jadi saya membayangkan revolusi-revolusi yang ideal, misalnya tindakan merawat komunitas buat saya itu revolusioner gitu. Saling jaga dalam satu komunitas yang di dalamnya berisi orang-orang yang tertindas, itu satu tindakan yang revolusioner. Tapi juga saya sendiri, karena saya selalu merasa penting untuk melakukan otokritik. Kita tuh suka kita sering membayangkan bahwa kita tengah membuat satu perubahan besar hanya karena kita merasa tertindas atau kita menggunakan kalimat-kalimat perlawanan tertentu gitu. Tapi barangkali kita juga nggak sadar bahwa kita terimplikasi dalam struktur penindasan gitu. Jadi itu yang ingin saya tanyakan juga di dalam novel Malam Seribu Jahanam. Jadi ada orang-orang yang merasa bahwa dia tengah membuat revolusi, tapi sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya dia penindas juga gitu. Itu kan yang sebetulnya berbahaya ketika kita merasa saya revolusioner kok, saya perempuan yang melawan kemudian struktur penindasan dan saya merebut kuasa dari bapak-bapak dari sistem patriarki gitu. Kayaknya udah paling melawan sendiri gitu, tapi sebenarnya perlu dicek juga gitu. Barangkali ketika melakukannya kita lupa bahwa privilege itu bukan sesuatu yang tetap gitu. Kita in and out gitu, kita dari privilege. Kadang kita nggak berkuasa, tapi kadang-kadang kita punya kuasa juga loh. Ketika kita punya kuasa, barangkali kita tidak menggunakannya dengan benar. Kita barangkali lupa bahwa dengan kuasa itu kita bisa support teman-teman yang lain. Atau bahkan dengan kuasa kita malah jadi meminggirkan kelompok lain gitu. Jadi itu sih ada revolusi ada di situ, dibayangkan, diimajinasikan, karena penting terus membayangkan revolusi, tapi juga dipertanyakan secara kritis. Oke, tadi Mbak Intan juga nyebut bahwa menulis dengan amarah, punya gagasan yang bagus, itu juga tetap harus dibentuk dengan juga craft atau skill. Karena aku mau nanya sih ke Mbak Mirna, sebagai editor sastra di GPU dengan 20 tahun pengalaman nih Mbak, sebenarnya gimana sih cara menilai karya sastra yang estetiknya cukup, yang gagasannya kuat gitu? Pertanyaan susah nih. Iya, mungkin saya beruntung karena awal membaca itu langsung karya-karya yang memang di dalamnya ada kritik sosialnya gitu, karya-karya yang merespon zaman gitu ya. Buku pertama yang saya edit itu bukunya Seno Gumbira Aji Dharma. Jadi di situ memang dia kan juga banyak protes gitu ya. Tapi kemudian lama-lama kok banyak buku-buku sejenis yang akhirnya muncul di meja editorial gitu. Nah, bagaimana cara menilainya? Saya selalu mencari relevansi naskah yang masuk itu dengan kondisi yang baik saat ini sedang terjadi, atau masalah yang memang belum selesai gitu. Dan itu gimana ya nentuinnya? Jadi ketika kita baca kan masuk, oh ya ini penting nih gitu. Misalnya karyanya Sinta Haryadi gitu ya, penulis perempuan. Dia menyoal soal romantisasi ibu gitu. Itu kan langsung ini beda gitu. Di beberapa karya kan surga ada di telapak kaki ibu, ibu ini harus gini gitu.
Sementara Sinta menampilkan suara yang lain gitu. Ketika melihat perbedaan-perbedaan itu dan kita tahu reasoningnya kenapa Sinta menampilkan perbedaan itu gitu, di situ kita bisa lihat oh ada masalah nih dengan romantisasi peran ibu gitu. Di situ mungkin saya langsung oh ini karya yang perlu dibaca juga untuk pembaca kita. Gitu sih, Devina. Nggak jawab ya? Sedikit menjawab. Oke, mungkin saya juga jadi teringat belum kasih info. Jadi kalau teman-teman penasaran bukunya seperti apa, tenang saja kita akan memberikan kesempatan untuk teman-teman yang beruntung untuk membawa pulang buku ini kepada 5 orang. Mbak Mirna mungkin udah menyiapin pertanyaannya ya? Ditunggu ya sampai akhir acara. Oke, mungkin sekarang aku mau kasih kesempatan untuk teman-teman yang ada di sini ya, jika punya pertanyaan boleh angkat tangannya. Recording in progress. Terima kasih kesempatannya. Saya Wella dari iNews TV. Saya juga suka menulis untuk Kultural Indonesia. Jadi Maaf, kayaknya mute ya. apa tuh? Mute. Kenapa Mbak? Oh, Mbak Intan nggak bisa dengar. Nanti biar saya minta tolong ketik aja ya. Singkatnya, ada banyak kelompok perempuan, terutama di kota-kota besar ya. Seperti misalnya keluarga saya, kami bertiga tuh perempuan. Latar belakangnya dari Aceh yang banyak orang mengira tuh orang Aceh tuh gimana gitu. Saya sering banget ketemu teman-teman wartawan atau non-wartawan yang mengira Aceh tuh mengerikan buat perempuan gitu. Padahal sejatinya keluarga ibu juga banyak, keluarga ibu dan bapak banyak perempuan gitu. Tapi suasananya yang saya dapat nggak ada yang mengerikan seperti yang dipandang oleh kawan-kawan aktivis di Jakarta gitu, atau di luar negeri juga bahkan. Jadi kalau saya mau tanya sama Mbak Intan, bagaimana dengan suara-suara perempuan yang kelas menengah yang kalau netral mungkin nggak tahu deh kalau teman-teman aktivis gimana ya memandangnya kan katanya kita nggak boleh netral ya, harus tetap berpihak gitu ya. Tapi suara kita tetap kepada mereka yang tertindas, tapi nggak secara lebay juga melabelkan gitu transpuan. Di Aceh juga ada transpuan, banyak transpuan, ada juga transpria juga mungkin ada ya, belum pernah ketemu sih. Tapi hal-hal seperti itu sebetulnya buat orang Aceh tuh bukan yang tabu banget, itu enggak. Jadi mungkin ada kelompok-kelompok yang belum pernah ditanyakan, belum pernah diwawancara kek atau apa, jadi tidak bisa juga digeneralisir gitu. Kadang saya ketemu kelompok-kelompok perempuan Islam yang sebetulnya kita empatinya, mereka punya empati yang tinggi terhadap hal-hal yang seperti itu, yang ikut marah ketika masa ini di Iran diperlakukan tidak wajar. Ada juga yang kasus terbaru di Iran itu juga kita nggak enak gitu melihatnya, sedih gitu ya. Tapi kita tidak mewakili kelompok-kelompok yang ditanyakan pendapatnya gitu. Mungkin tugas saya juga sebagai orang media untuk sekali-sekali memotret atau menanyakan pendapat kelompok kecil ini yang sebetulnya mereka juga perlu didengar suaranya, pendapatnya gitu ya. Tapi nggak pernah ditanya. Kayak ibu saya atau keluarga ibu saya tuh kan nggak anti terhadap hal-hal yang berbau modern, misalnya transpuan atau apa, bukan yang anti gitu, nggak juga. LGBT juga yang nggak anti banget gitu, artinya cukup terbuka gitu. Jadi mungkin ini sedikit masukan juga untuk Mbak Intan dan teman-teman lain yang aktivis perempuan. Ada hal-hal yang mungkin belum kita ketahui juga selama ini gitu. Terima kasih. Bagaimana tuh menyimpulkan pertanyaannya? Agak bingung pasti saya kalau jadi admin Zoom. Lebih kepada bagaimana ketika kita mau membela kelompok yang marginal, tapi juga tidak melebih-lebihkan gitu ya. Mungkin sambil menunggu ada yang mau bertanya lagi? Ya, selamat sore. Saya Aida dari TV One. Saya sedang riset tentang keberadaan perempuan di kesenian gitu ya, di panggung teater khususnya. Bahwa saya lihat, saya juga terjun di teater. Kemudian semakin kesini
bahwa keberadaan perempuan dalam panggung teater itu semakin minim gitu. Jadi mereka menganggap bahwa panggung teater adalah sebagai ruang singgah gitu, tempat sesuatu yang tidak menghasilkan bagi mereka, tapi bahwa saya lihat bahwa sebenarnya panggung dan perempuan adalah saling berkelindan ya, bahwa bisa menyuarakan perempuan dan keperempuanan di panggung teater gitu. Tapi nyatanya mungkin juga pertanyaan ke Mbak Mirna dan juga Mbak Intan gitu ya. Saya hanya tahu satu naskah teater milik Mbak Intan, kalau nggak salah Goyang Penasaran, itu kerjasama dengan Teater Garasi dengan Naomi gitu ya. Terus kemudian saya khawatir gitu ya, keberadaan perempuan di panggung teater akan semakin minim, kemudian nasibnya akan kembali pada awal kedatangan teater zaman Yunani gitu, bahwa semua peran perempuan diperankan oleh laki-laki gitu, tapi dalam keadaan tertutup dengan memakai topeng gitu. Nah, saya mau bertanya kepada Mbak Intan, apakah tidak tertarik lagi gitu ya untuk membuat sebuah naskah teater, karena saya tahu bahwa Goyangan Perempuan juga merupakan adaptasi dari sebuah cerpen. Apa susahnya atau ada apa perbedaannya gitu ya membuat novel kemudian membuat sebuah naskah teater yang memang menyuarakan perempuan dan keperempuanan gitu ya. Terus kemudian dengan Mbak Mirna, saya belum melihat sih sampai saat ini bahwa GPU mengeluarkan sebuah kumpulan naskah teater yang khususnya menyuarakan keperempuanan. Apakah memang bahwa sebuah naskah terhadap para pembacanya akan segmented dan kita bisa bilang bahwa secara ekonomi mungkin tidak menggiurkan bagi GPU gitu, seperti itu. Seperti apa? Ya, makasih. Masa sih nggak menggiurkan? Mungkin Mbak Intan mau menjawab dulu pertanyaan yang pertama. Boleh tolong boleh tolong di Maaf, chat. Kalau dari chat sih hanya ada satu pertanyaan, yaitu apa beda membuat novel dari naskah teater? Apakah betul itu yang ditanyakan? Aku kasih catatan dulu ya. Tadi pertanyaan pertamanya bukan itu sih Mbak. Pertanyaan pertamanya lebih kepada bagaimana akhirnya kita memberi ruang kepada suara-suara orang yang sebenarnya tidak menindas yang marginal, tapi juga selama ini tidak aktif-aktif banget gitu ya Mbak. Tidak aktivis garis mentok gitu. Mau menyuarakan juga gimana gitu kan. Dan mereka tidak punya ruang untuk menyuarakan keberpihakan mereka gitu, karena memang selama ini media kita tidak menyediakan ruang. Saya orang media juga, jadi mungkin otokritik ya buat media bahwa kadang-kadang kita tuh terlalu ekstrim gitu. Kalau misalnya terlalu aja nggak jadi berita soalnya. Oke, ini saya membutuhkan yang bisa nulisin pertanyaannya Devina ya tadi. Bagaimana mendukung? Maaf, ya. Oke. Oke, ini pertanyaannya terkait dengan teater lagi nih, betul ya? Jadi keberadaan Jawab yang teater dulu aja Mbak, ini lagi berusaha menuliskan pertanyaannya aja biar gampang. Oh, sebentar. Maaf, soalnya saya menunggu menunggu ketikan di chat. Sorry jadi lagging ya. Oke, mungkin yang pertanyaan sebelumnya yang bagaimana mendukung kelompok itu saya masih belum bisa dapat gitu. Mungkin itu diparkir dulu ya.
ini pertanyaannya soal keberadaan perempuan di dunia seni, terutama teater, perempuan keberadaannya makin minim. Teater tidak menghasilkan, padahal teater menyediakan ruang bagi perempuan. Mbak Intan bikin naskah teater Goyang Penasaran, kekhawatiran penanya soal keberadaan perempuan di teater. Apa nggak mau nulis naskah teater lagi, apalagi soal perempuan? Oh, oke. Pertanyaan yang pertama tentang yang di Aceh sedang diproses. Oke, mungkin jawab yang soal teater dulu ya. Memang tentunya sangat berbeda ya menulis naskah teater dengan novel. Karena tentunya secara gampangnya naskah teater itu untuk dipentaskan sehingga ada unsur-unsur lain gitu yang membuat dia hadir, bukan hanya kata gitu ya, ada pemanggungan, ada acting dan lain sebagainya. Mungkin suatu saat saya akan kembali lagi sih ke situ, tapi saat ini saya sedang sangat senang bereksperimentasi dengan bahasa gitu, dan saya pikir ya bukan berarti bahwa naskah teater itu nggak ada eksperimentasi bahasanya ya. Kalau kita membaca naskah Malam Jahanam yang juga satu naskah yang saya suka dan kebetulan judulnya mirip dengan novel ini, itu juga eksperimentasi bahasa. Tapi mungkin suatu saat ya, mudah-mudahan. Tapi setuju bahwa ruang untuk perempuan di teater itu sangat sedikit, dan tapi bukan berarti nggak ada sih, karena misalnya saja sekarang kan kayak ketua asosiasi teater, ketua Penastri kan Sinta Febriani ya, jadi ketuanya aja perempuan gitu ya. Jadi ada program-program khusus yang mereka buat untuk mendukung penulis naskah perempuan. Kalau nggak salah namanya Kalampuan, dan Naomi Srikadi juga terlibat di situ kalau nggak salah ya. Jadi ada upaya, jadi bukan berarti menyerah begitu aja sih. Kayak misalnya juga kan saya salah satu boardnya Teater Garasi, dalam arti juga saya tanggung jawab saya juga gitu melihat perkembangan Teater Garasi seperti apa, selain bahwa dulu saya pernah kerja sama dengan mereka, itu mereka sangat menimbang suara-suara dari aktor perempuan, karena model penciptaannya kan device theater gitu ya. Jadi naskah itu sangat berbasis pada temuan-temuan aktor gitu. Terus juga menimbang siapa asisten sutradaranya, menimbang seberapa besar keputusan-keputusan dibuat oleh aktor-aktor perempuan. Saya pikir udah ada banyak upaya sih menuju itu, tapi memang secara umum masih sangat maskulin gitu. Mungkin yang perlu kita lakukan adalah mencari, kalau di teman-teman yang di bidang teater, adalah mencari sekutu-sekutu gitu, dan menguatkan barisan gitu sih. Kemudian ini pertanyaan yang balik ke pertanyaan awal ya, sekarang sudah ada di chat. Bagaimana dengan suara kaum perempuan netral? Artinya mendukung pembelaan nasib kaum perempuan kelompok marginal, tapi suaranya tidak terdengar. Banyak kelompok perempuan yang tidak hitam putih pandangannya. Oke, saya tidak terlalu paham sih dengan kata netral ini. Tapi gini sih, menurut saya semua suara itu patut kita dengarkan sih gitu. Termasuk misalnya kelompok
kelompok perempuan ya balik lagi ke kelompok perempuan di bidang kesenian gitu, itu kan sebetulnya apa ya, ada semacam privilege tertentu lah ya dari perempuan-perempuan di dalam bidang itu, meskipun barangkali privilege-nya bukan privilege ekonomi, hidup mah susah-susah aja gitu, tapi mereka punya cultural capital ya, modal budaya gitu, yang berarti privilege juga gitu. Dan kalau ketika modal budaya itu diakumulasi, mungkin mereka bisa apa ya, dapat residensi kemana, kemudian diundang ke festival apa semacam itu gitu. Jadi ada pertumbuhan gitu. Dan ini kan agak berbeda dari misalnya katakanlah teman-teman perempuan buruh gitu, yang kemarin kita di SPP juga mengundang salah satu alumni Sekolah Pemikiran Perempuan, itu adalah teman kita, seorang buruh migran yang juga aktivis di di komunitas buruh migran Indonesia. Terus dia bilang, ya kamu umur 20 kerja sebagai buruh migran, kemudian pekerja domestik, kemudian di umur 60 ya kamu mengerjakan pekerja domestik, nggak ada yang diakumulasi. Mungkin ada uang tabungan yang diakumulasi gitu, tapi dari segi, kalau kita mikir logika kapitalisme, dari segi nilai tambah, kamu basically melakukan hal yang sama gitu. Jadi memang ada perbedaan ini ya, perbedaan privilege nih di antara kelompok-kelompok ini. Tapi apakah berarti bahwa kita membela kelompok yang sangat marginal aja dan kelompok yang katakanlah lebih punya privilege di bidang seni budaya itu tidak kita dengarkan? Yang enggak juga sih. Tapi yang saya maksud adalah ketika kita punya privilege sedikit gitu ya, itu kita harus benar-benar menyadari bahwa posisi kuasa itu bisa kita gunakan untuk membantu orang lain, atau kita pakai untuk kepentingan sendiri gitu tanpa memikirkan orang lain. Menurut saya itu sih yang yang penting. Jadi semua suara sebetulnya penting untuk didengar gitu, tapi kelompok-kelompok yang lebih punya akses, lebih punya kuasa ini kayak harus lebih banyak otokritiknya. Mungkin saya nggak menjawab pertanyaannya ya, karena karena saya tidak terlalu mendengar dan mungkin saya salah menangkap pertanyaan di chat ini. Tapi silakan ditanggapi lagi. Menanggapi? Oke, mungkin admin Zoom bisa memberikan emoji ini supaya Mbak Intan happy. Oke, tadi Mbak Mirna kayaknya belum jawab soal pertanyaan teater ya, apakah GPU mau menerbitkan naskah? Iya, sudah ada satu buku Mbak, yang maaf karya Nano Riantiarno. Terus kenapa belum ada sutradara teater perempuan yang diterbitkan? Karena belum ada yang mengirimkan naskahnya gitu. Jadi kalau nanti suatu saat misalnya Kak Anggun nulis drama, tentu saja kami akan senang sekali menerbitkannya. Ya. Dan ini dalam menerbitkan sastra yang pertama itu tentu bukan masalah apakah dia akan menghasilkan omset atau tidak, tapi bagaimana suara-suara penting yang disuarakan penulis itu bisa disampaikan lewat buku-buku itu. Oke, jadi teman-teman tahun depan kita di sini lagi, tapi berikutnya kita ngobrol sama Mbak Anggun. Oke, mungkin sekarang kita mau bagi-bagi buku dulu kali ya, Mbak Mirna. Apa udah ada stok pertanyaan? Siapa di sini yang belum punya bukunya? Oh ya, yang bertanya udah ada 2 yang dapat. Berarti ada sisa 3 buku lagi. Tapi kalau boleh nanya lagi ke Mbak Mirna, kalau di GPU seperti ini ada ininya nggak sih, sensor atau apa gitu? Kan kadang kita ini ya, kita nggak tahu Pak ada peraturannya nggak sih sebenarnya. Bagus ya ini topik-topik yang
semua perempuan Indonesia harus baca gitu. Tapi ada nggak sih censorship dari GPU, self censorship atau apa gitu? Pernah ada teguran atau apa? Sensor sih tidak. Kami membahasakannya editing yang disepakati kedua belah pihak. Jadi misalnya ada hal-hal yang kalau di sastra saya lebih melihat begini, misalnya karya Eka Kurniawan gitu yang semua istri adalah pelacur gitu. Itu dari awal ya, ini nanti bisa diambil, dilepas dari konteks gitu. Itu saya diskusikan sama penulisnya gitu. Terus ketika misalnya penulisnya sudah siap dengan ya nanti kalau ada macam-macam konsekuensinya, kita menyikapinya seperti ini gitu. Jadi kalau sensor tidak ada, tapi editing yang disepakati kedua belah pihak ada. Antara penerbit sama penulis. Penerbit dan penulis. Jadi kalau belum sepakat ya udah berantem aja terus gitu sampai nanti bukunya nggak terbit. Enggak sih, nggak sampai berantem. Biasanya hal-hal apa sih Mbak yang diberantemin? Biasanya hal-hal yang gini, misalnya kita tahu pembaca kita, pembaca Gramedia Pustaka Utama itu kan general ya Bu ya Devina ya. Jadi misalnya ada yang ngomongin tentang agama gitu, ini bisa dipelintir nih, walaupun konteks tulisannya benar gitu. Ini langsung kita sampaikan ke penulis yang ini hati-hati. Beberapa penulis sih biasanya langsung ya aware gitu, karena sudah ada beberapa kasus kan, jadi kasusnya itu cukup traumatis, jadi beberapa buku ditarik gitu ya, editor diancam, diancam. Waktu itu ada kasus yang bahkan mendapat ancaman mati, jadi menjadi editor tuh ternyata taruhannya nyawa gitu. benar ini benar. Terus jadi karena beberapa pengalaman itu mengasah kesensitifan kami sebagai editor. Jadi setiap kali menemukan ini bakal sensitif ya, yang pertama harus dikasih tahu adalah ya kita diskusi sama penulisnya, mufakat dulu ini mau diapain gitu. Jadi nggak ada yang ini nggak boleh nih coret gitu, ini nggak bisa terbit. Di GPU tuh nggak seperti itu Devina, gitu sih. Oke, jadi sebenarnya nggak ada aturan-aturan yang keras banget gitu ya, cuma dari sensitivitas dan pertimbangan dari editornya saja tentang resiko-risiko yang mungkin timbul. Soalnya kalau misalnya di pers, sekali lagi ya media saya suka nerbitin artikel-artikel yang aneh-aneh juga kan. Terus kami konsultasi dulu ke LBH Pers, kira-kira artikel ini aman nggak? Dan kemudian mereka biasanya kasih juga masukan bahwa yang ini perlu ada buktinya, ini perlu ada apa. Makanya di berita-berita tuh suka ada kata terduga. Gitu. Itu untuk supaya cari aman gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Masih ada 3 buku untuk dibawa pulang. Ya. Malam semua, saya Anissa. Sebagai orang awam ya, saya mau tanya, karakter yang ditulis oleh Kak Intan itu rata-rata kan abu-abu gitu ya, jahat kadang jahat, baik juga nggak terlalu baik gitu kan ya. Nah aku mau tanya, kalau misalnya Kak Intan atau mungkin beberapa teman-teman di sini itu bertemu dengan karakter yang ditulis Kak Intan, itu bagaimana ya kita menyikapinya gitu, bagaimana kita harus bersikap gitu dengan karakter yang jahat juga enggak, yang baik juga enggak, tapi kelihatan kayak ada something nih dengan karakter ini, itu bagaimana menurutnya? Sebagai orang awam tuh kan saya merasa terganggu nih dengan tulisannya Kak Intan. Gimana nih kalau ternyata ibu ini tuh menyimpan yang begitu gitu loh. Nah terus gimana kalau kita menyikapinya kalau ketemu orang yang seperti itu? Gitu aja sih. Dan diketik. Lu ya yang ngetik ya. Oke, ini saya bacakan ulang ya pertanyaan rangkuman di sini.
karakter rata-rata yang ditulis Mbak Intan kan abu-abu. Kalau misalnya Kak Intan bertemu dengan karakter yang ditulis, karakter orang yang jahat enggak, baik enggak, bagaimana kita menyikapi orang yang seperti itu? Ini jadi kayak forum Mama Dede. Gimana berhadapan dengan tetangga nyebelin? Iya, tapi kan kita memang bertemu dengan karakter-karakter semacam itu setiap hari karena begitulah hidup ya. Mungkin saya ambil contoh aja yang paling sering saya ceritakan. Justru pertemuan pertama kali saya dengan karakter seperti itu adalah ketika saya mencoba memahami ibu saya gitu. Jadi ini terjadi waktu saya masih kuliah dan saya bingung gitu, kenapa ibu saya seperti itu. Dia bersikap sangat aneh, bisa sangat violent ya, bisa penuh kekerasan gitu. Dan saya merasa dia bukan ibu yang baik gitu dalam standar di kepala saya waktu itu sebagai perempuan yang beranjak ya dari remaja menuju dewasa gitu. Kalau dibilang sayang dengan anak-anaknya ya sayang, tapi juga ibu saya tuh terlihat sangat detached ya, sangat kayak dia punya dunianya sendiri. Dia kayak bikin hutan sendiri yang dia bisa masuk ke dalam hutan itu dan tidak ada yang boleh masuk ke sana. Keluar dia udah jadi orang yang lain lagi. Saya pernah menulis juga sih tentang ini di satu essay, judulnya Mother Monster, karena saya melihat ibu saya tuh kayak monster gitu. Kemudian jadi kalau ada versi manusia yang seperti itu ya saya hidup dengan manusia yang seperti itu gitu dengan bertahun-tahun. Dan yang saya lakukan adalah pada saat itu saya nggak ngerti, makanya saya belajar gitu kan. Itu masa-masa saya belajar tentang teori-teori feminis pas masih di kampus gitu. Saya dulu belajar dengan Ibu Melanie Budianta, seorang profesor sastra dan juga aktivis feminis. Kemudian dari teori-teori feminis itu saya baru ketemu deh apa itu sistem patriarki, apa itu kuasa dan bagaimana kuasa beroperasi di sekolah, di rumah, berbagai institusi besar dan kecil gitu. Dan saya akhirnya memahami bahwa yang terjadi pada ibu saya itu adalah upaya dia untuk menavigasi hidupnya di dalam sistem patriarki yang dia juga nggak ngerti gitu bahwa dia adalah korban dari sistem itu. Jadi mungkin dari situ saya belajar bahwa tindakan-tindakan aneh atau jahat atau menyebalkan dari orang-orang itu pasti ada alasan strukturalnya. Bukan berarti bahwa kita menerima ya tindakan-tindakan itu kalau dia merupakan tindakan kekerasan seperti juga tindakan yang dilakukan si tokoh Anissa di dalam buku ini. Tapi kita tahu dari mana dia datang gitu, dan kita bisa mempersoalkan, kita bisa menggugat sistem yang menghasilkan itu tanpa membenarkan tindakan orang-orang itu gitu. Oke, Anissa yang di belakang apakah menjawab? Kurang lebih ya. Oke, mungkin juga tadi kalau misalnya Mbak Intan bilang bahwa setiap manusia kan memang hitam putih, dan karakter di novel ini juga tidak sempurna karena memang manusia akhirnya ya tidak sempurna gitu. Jadi kurang lebih yang saya tangkap sih memang ya sudahlah gitu. Tapi tidak bisa dibenarkan juga gitu hal-hal yang bikin mereka berbuat jahat. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi?
Nama saya Jing. Dari tadi pas di depan saya itu covernya yang pegang sapu apa pegang pel itulah. Saya belum membaca bukunya, tapi membaca sekilas-sekilasnya gitu. Ada 3 tokoh ya, sebetulnya lebih dari 3 sih, tapi si sulung, si tengah, sama si bontot. Yang si penjaga, pengelana, sama pengantin yang kalau nggak salah nyambung. Penasaran pasti, gila ini kisah gua apa ya gitu. Kayak semacam itu pasti. Enggak, itu buat saya. Tapi kan kadang-kadang misalnya pun gue disayang-sayang tapi kakak gue semua gini-gini, semua kayak menaruh harapan gitu. Dan sebagai kakaknya yang disuruh-suruh gue, tapi dapatnya elu gitu ya, semua elu. Nah itu apakah Kak Intan menanya kembali? Pertanyaannya adalah apakah setiap tokoh itu ditanyakan lagi ke narasumber masing-masing, bukan narasumber sih, apa ya nyebutnya ya? Mungkin inspirasinya, apalagi neneknya gitu. Terima kasih untuk waktunya. Kalau saya lebih ke teknis sih. Ini Mbak Intan butuh riset berapa lama untuk membuahkan satu karya ini. Terus kalau dari cerita tadi kan mayoritas ini kisah nyata ya. Apakah dalam mengambil tokoh itu memang sudah punya istilahnya kenal terlebih dulu atau semacam gambling untuk saya tahu tokoh ini, saya mencoba menanyakan, kemudian risetnya, terus apakah itu semua pure cerita kisah nyata atau dibumbuin, karena ini kan novel juga ya. Itu aja, terima kasih. Lagi. Oh, iya. Kira makanya yang belakang. Mau dijawab dulu? Oke. Oke, nama saya Saskia. Tadi disampaikan kalau misalnya cerita itu, setiap tulisan itu perlu ada suara yang disampaikan, ada isu yang diangkat. Aku mungkin pertanyaannya buat Mbak Mirna dan Mbak Intan dua-duanya. Untuk Mbak Mirna sendiri sebagai editor, baik itu pertama di sini kan representing, mewakili penerbit. Apakah dari pihak penerbit itu secara khusus intentionally mencari penulis-penulis kritis yang mampu menyampaikan pendapat, atau kadang-kadang itu jadi idealisme pribadinya editor yang itu cuma bisa kesampaian kalau misalnya jadi editor lepasan, karena tadi ada pertimbangan kalau misalnya ya karena GPU kan pembacanya general gitu-gitu, tapi hasrat hati pengen punya ketemu sama penulis yang kritis yang menyampaikan pendapat. Gimana sebagai editor, apakah jadi sengaja nyari penulis yang kritis? Dan untuk Mbak Intannya juga sebenarnya kebalikannya, apakah jadi nggak mau sama penerbit yang ya kita peduli sih sama isunya, tapi kita nggak terlalu berani karena pembaca kita tuh umum. Apakah habis itu si penulis juga jadi mencari penerbit yang sejalan? Mungkin tentang baik sebagai penerbit maupun sebagai penulis, di mana menetapkan idealismenya. Kalau misalnya tadi dari awal udah ngebahas kita harus kritis, kita harus menyampaikan pendapat, kita harus punya suara. Kenyataannya kita kan harus bisa fleksibel. Jadi mungkin itu. Mungkin sambil nunggu Mbak Mirna mau jawab dulu yang barusan. Campuran keduanya sih. Jadi yang saya suka dari Gramedia Pustaka Utama itu ya buku pertamanya adalah buku pertamanya adalah karya perempuan.
Margate. Terus yang non fiksi itu fiksi, non fiksinya juga karya Miriam Budiarjo. Itu tahun 74-75, di mana kesadaran tentang kesetaraan gender itu tuh belum sebagus sekarang gitu. Tapi Gramedia Pustaka Utama sudah memulainya. Terus ya memang saya mencari penulis-penulis yang kritis. Namun demikian, tentu ketika masuk ke dalam penerbit, ada manajemen, ada rules juga yang mesti saya patuhi gitu. Tapi so far selama ini selalu berhasil negosiasi dengan rules itu gitu. Negosiasi ini buat saya penting gitu, karena ketika misalnya negosiasinya gagal berarti buku itu nggak bisa terbit. Nah itu saya rasa dibutuhkan juga dari dua sisi. Penerbit memberi ruang untuk editor yang menyaring karya-karya yang kritis, editor juga mengetahui sejauh mana rules yang bisa dia tawar ya, limitnya tuh di mana gitu. Ketika dua-duanya berhasil ada di titik yang sepakat, karya yang bagus pasti terbit gitu dengan aman. Oke, Mbak Intan mungkin sudah bisa menjawab pertanyaannya, udah di chat. Oke. Sebentar, ini saya akan menjawab dari pertanyaan yang ditulis duluan ya. Ada 3 tokoh, penjaga, pengelana, pengantin, 3 saudari. Kalau anak sebentar, apakah itu ditanyakan lagi atau di riset lagi gitu ya? Oke. Ya, apa ya? Mungkin ini terkait juga dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu perlu riset berapa lama, apakah menciptakan tokoh ada referensinya atau imajinasi. Oke. Mungkin saya tuh anak sulung ya, tapi saya nggak bisa bilang bahwa saya seorang penjaga karena saya yang kabur melulu. Dan ya kan saya bercerita tadi bahwa saya belasan tahun tinggal di luar negeri, sehingga banyak kematian yang dilewatkan. Ketika ibu saya meninggal, saya datang terlambat misalnya. Kemudian adik saya yang menjaga ayah saya ketika sakit gitu. Jadi banyak guilt gitu ya, banyak rasa bersalah, rasa sesal. Dan tapi juga pada saat yang sama dengan tokoh kakak tertua ini banyak sekali yang bisa saya saya bisa relate sekali dengan tokoh kakak tertua ini gitu. Mungkin khususnya dari segi tanggung jawab ekonomi. Ketika kita bertanggung jawab ekonomi dan menyumbang besar gitu terhadap keluarga, ada rasa ada perasaan jahat yang agak self-righteous gitu. Dan itu pasti ada, dan saya menulis ini untuk juga mengungkap bahwa ada pikiran-pikiran jahat gitu yang bersirkulasi di dalam keluargamu, termasuk dari kamu sendiri gitu, karena posisimu, karena kamu sangat self-righteous gitu. Jadi ketika menulisnya saya merasa bahwa kita perlu memikirkan pertanyaan yang berbahaya itu, karena berbahaya dalam arti mengungkap keburukan dari kita sendiri gitu. Seperti ternyata saya tuh cukup self-righteous juga ya, ternyata saya cukup egois juga ya, kayak gitu. Apakah ini berdasarkan riset? Berdasarkan riset ya tentunya saya bertanya-tanya pada karena saya nggak punya konstelasi 3 saudara juga ya, mungkin juga bertanya-tanya pada orang yang mengalaminya, tapi ini terkait juga ke pertanyaan yang
berikutnya adalah soal risetnya berapa lama dan apakah menciptakan tokoh itu ada referensinya. Riset itu penting, tapi kalau saya, menurut saya riset itu dibagi menjadi menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu ada riset yang sifatnya lebih ke ketepatan gitu, kayak yang tadi ditanyakan, gimana sih pengalaman orang tertentu atau ketepatan dari segi bahkan dari segi tempat gitu. Rumah sakit itu tuh kayak gimana ya bentuknya, kayak gitu-gitulah, itu penting. Tapi juga karena saya kemudian riset yang kedua yang saya lakukan adalah riset yang lebih estetik gitu. Cerita ini mau diceritakan seperti apa, dengan suara seperti apa, gayanya seperti apa. Buat saya itu sangat penting karena gimana pun juga sastra itu kan karya seni gitu. Jadi hal-hal yang kecil di dalamnya, keputusan naratif, suara, bunyi gitu, itu harus benar-benar dipikirkan. Jadi saya banyak membaca buku di masa-masa itu, novel-novel lain juga, yang mana yang saya anggap saya nggak mau gitu jadi ke arah itu, dan yang mana yang saya anggap kayak rekan bercakap. Terus riset yang ketiga, selain pertama riset soal ketepatan, setting, dan lain-lain, kemudian riset estetika, yang terakhir ini menurut saya penting banget, mungkin karena saya akademisi ya, riset paradigma gitu. Jadi pertanyaan apa sih yang ingin dimunculkan di sini, cara mikirnya gimana, landasan. Ini kedengarannya akademis banget, tapi landasan teorinya apa sih gitu. Mungkin teman-teman yang udah baca akan menemukan tulisannya Audre Lorde, The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House, di dalam Malam Seribu Jahanam. Tapi karena dia ya fiksi dan katakanlah banyak cerita seru gitu-gitu, yang nggak kerasa bahwa itu ada esai, ada teks akademik, ada teori yang beroperasi di situ gitu. Tapi buat saya penting punya kerangka teori dan metodologi. Ini memang agak-agak lagi seru. Itulah dengan teknologi ya saudara-saudara. Ya seperti manusia, acara tidak ada yang sempurna. Betul sekali. Kita tunggu saja ya. Iya. Oh ya. Mbak Intan, tadi kita agak nge-freeze, jadi mungkin bisa sedikit diulang ya. Beda. Oke. Beda akses internet. Bentar ya Mbak Intan, kita lagi coba back lagi pakai batas tulisannya. Tapi kalau misalnya dari sini ya pasti nggak akan jauh. Aku takut dia nge-freeze sih. Nah. Oke, Mbak Intan, mungkin bisa diulang ya jawaban yang terakhir banget soal pentingnya punya gagasan berpikir, atau mungkin memang udah sampai situ aja gitu. Oke. Yang di belakang nge-freeze lagi, tapi yang di laptop masih jalan. Karena jaringan internetnya beda.
Oh jadi gitu ya kalau jadi editor ya Mbak Mirna ya? Iya. Idealisnya beda-beda gitu. Beda-beda. Maksudnya memantik dari cerita. Oh ya. Sambil menunggu ya. Sambil menunggu. Ya jadi editor begitu Kak Anggun. Jadi bagaimana kita nyambung sama pertanyaan tadi ya. Pengen banget nih nerbitin yang ini nih, bagus gitu, suaranya kritis, terus apa yang dia sampaikan relevan dengan masa kini gitu. Tapi memang ya sudah begitu masuk rapat redaksi, di GPU tuh ada namanya monitoring gitu. Jadi tiap editor harus cerita nih naskah yang diusulkan tuh isinya apa gitu. Terus begitu misalnya mereka melihat oh ada yang sensitif nih, ya kita diskusi gitu. Tapi nama besar tuh akan berpengaruh nggak sih Mbak? Bahwa nama besarnya terkait dengan ceritanya gitu. Nama besar penulis. Iya. Artinya setelah kalau mulai kan setelah dia menulis misalkan biasa-biasa aja misalkan, tapi mengatasnamakan nama besar si penulis gitu cukup sangat berpengaruh nggak? Kayaknya. Iya. Ya, kayaknya iya. Tapi iya, itu konsekuensi logis sih. Jadi waktu di Jogja waktu itu acara ini udah belum? Oke. Ada satu penulis gitu, terus menurut salah satu pembaca karyanya jelek gitu. Terus dia ngomong sama penulis itu, dia penulis besar, kok nulisnya begini sih gitu, kayaknya nggak cocok gitu dengan kebesaran namanya gitu. Terus terus penulisnya jawab gini, ya kamu kan tidak tahu perjalanan saya sih seberapa lama, seberapa jauh, seberapa berat hingga sampainya akhir ke karya jelek itu. Tapi karyanya memang jelek. Kalau menurut aku, dan itu kan karya akhirnya diterbitin gitu, itu menandai perjalanan dia sebagai penulis gitu. Bahwa bisa menulis keluar dari zona nyamannya dia walaupun dianggap jelek gitu. Kita kembali. Udah. Mungkin Mbak Intan bisa dikasih tanda untuk jawab pertanyaan terakhir ya soal idealisme penulis, apakah mencari penerbit yang ideal juga? Oh, oke. Ini sudah dipersilakan menjawab pertanyaan terakhir. Apakah penulis mencari penerbit yang apakah selektif mau sama penerbit yang kritis juga? Apakah penulis mencari penerbit yang sejalan dengan idealismenya, sementara pada kenyataannya harus fleksibel? Iya, betul. Jadi mungkin betul harus fleksibel, dan juga kalau saya sih asalkan si penerbit itu tidak melakukan kejahatan ya, dalam arti kekerasan seksual gitu misalnya, itu saya bisa bernegosiasi. Sebenarnya buku pertama saya cabut di penerbit yang pertama karena dia melakukan kekerasan seksual gitu. Kemudian itu diberikan kepada GPU, dan mungkin alasan bekerja dengan GPU khususnya dengan Mbak Mirna ya, karena juga saya tahu prinsip-prinsipnya gitu, bahwa kayaknya nggak, sastra GPU itu tidak menerima naskah-naskah yang misoginis gitu misalnya, atau naskah yang penulisnya terimbas isu kekerasan seksual seperti itu gitu. Tentu penerbit ada kurang lebihnya gitu, tapi saya merasa prioritas saya intinya adalah saya nggak bekerja sama dengan
penerbit yang melakukan kejahatan semacam itu ya. Kemudian juga bahwa penerbit itu khususnya editornya itu bisa mendukung si penulis gitu, karena udah capek-capek nulis terus tidak ada dukungan dari penerbit kan juga susah ya, karena karyanya ada susah gitu. Ada karya-karya yang lebih mudah untuk beredar. Kebetulan ya saya nggak menulis karya yang mudah untuk beredar gitu, jadi saya membutuhkan penerbit yang mendukung peredaran karya itu gitu. Dan sejauh ini memang saya merasa cocok gitu dengan Mbak Mirna dan Sastra GPU gitu sih. Kayaknya alasannya itu sih siapapun yang ingin menerbitkan buku itu harus memastikan si penerbit itu mau berjuang untuk karyanya gitu. Oke, terima kasih Mbak Intan. Nah, tadi kita udah dapat banyak pertanyaan, udah juga mendapatkan banyak masalah teknis sehingga kita sudah lewat waktu acara yang sudah sebenarnya ditentukan. Untuk teman-teman yang sudah bertanya, terima kasih juga sudah setia dari awal sampai akhir. Mohon maaf sekali banyak hambatan di acara ini. Terima kasih juga untuk Kedutaan Besar Austria yang sudah menyediakan tempat, kepada Gramedia yang sudah menghadirkan Mbak Intan dan juga Mbak Mirna. Ya, silahkan diambil dulu Mbak. Oh ya, jangan lupa. Dan juga untuk European Union, kita ada bingkisan untuk pertanyaan yang terpilih. Mungkin Mbak Mirna mau memilih dari yang 5 awal atau ada? Dari 5 ya? Iya, ada lebih dari 5 soalnya. Apa? Masih ada? Atau mungkin kita bagi-bagi, ada yang dapat buku, ada yang dapat goodie bag. Yang pertama bisa dapat buku, selanjutnya bisa dapat goodie bag. Oke, silakan yang sudah bertanya pertama. Ini spesial karena ada tanda tangannya. Oh iya, seolah-olah. Oh, baiklah. Mbak Intan sejam. Thank you. Oh, gila, gue langsung banget kesana. Mbak yang yang manusia jahat dan baik itu loh. sama yang tanya soal idealisme penerbit Mbak Zaskia. Oke. Ya, satu. Loh, tadi hilang. Satu. Tolong dicat. Tadi hilang. Oh. Mbak Intan capek juga. Sebentar. Coba kita. Saya foto dengan Mbak Mira dulu, nanti kalau Intan muncul kita foto lagi. 1, 2. Pas ya? 1, 2, 3. Oke. Ini yang tanya editor dan penerbit Saskia ya? Saskia. Ada HP juga yang mau dititip untuk difotoin. Fotoin sama yang ada. Jadi SOP. Oke. 1, 2. Gampang. Yang udah dapat gak boleh lagi. Ya, udah dapat. Pertama ini. Kapan cetakan pertama buku ini? Bulan Juni. Betul. Apalagi? Ada berapa tokoh di dalam novel ini? 3. Sulung, sama pengantin sama yang pengantin. Ya, boleh Pak.
Iya boleh. Mbak Intan mau nanya apa? Saya bisa membisingkan dulu. Iya, ya, lebih cepat. Intan mungkin mau ngasih pertanyaan. Susah. Apa ya? Intan anak sulung apa anak bungsu? Tahu. Sulung. Satu lagi. Bukunya tuh udah ada di pack. Saya. Enggak, susah. Oh, susah. Oh, ya udah. Oke. Tentang festival aja ya. Boleh tentang festival. Festival 100% manusia itu mengangkat tentang apa? Di belakang. Ya, Mbak di belakang. Silakan jawab dulu. Oke, terima kasih semuanya. Semoga acara ini seenggaknya menghibur atau bikin terinspirasi untuk marah-marah dan menggugat masyarakat. Gitu. Terima kasih sekali lagi untuk Kedutaan Besar Austria, European Union, dan juga Gramedia. Sehat-sehat teman-teman semuanya. Sampai bertemu di acara-acara selanjutnya. Kita foto bersama. Ada foto keluarga kita. Fotonya di mana ke depan? Boleh. Makasih. Dulu. Oh, foto bersama. Oke. Mau. Ayo teman-teman silakan. Silakan.